Apa yang aku dikasih? Ada kopi, ada teh. Yang jelas nggak ada itu yang seperti kau ceritakan. Mau. Jadi masih mau kau jadi Kristen? Nggak tahu Iya apa mau, kau dikasih? mau. Jadi apa yang dikasih sana? Ini aku tanya. Ya itu melihat Apa? Tuhannya. Apa? Oh, melihat Tuhan. Jadi kau sekarang belum lihat Tuhan kau, tapi kau bilang kau kenal sama Tuhan kau. Ya, kita tidak tahu persis bagaimana keadaan di sana, tapi yang dikatakan di situ bahwa bagaimana manusia itu akan hidup bersama-sama dengan sang sumber hidup. Tapi kata-kata kau, Edis, Kita ada tahu yang, seperti apa, kita nggak ngerti persis, orang saya nggak pernah ke sana. tapi ada yang saksikan dia bangkit. Coba nggak dibilang di Kok kitab. lari kemana-mana sih, Gus? Tenang, tenang. Kamu kan bertanya kepada saya, emangnya apa di surga Kristen itu? Kok kamu masih mau jadi orang Kristen? Saya bilang, pertama, saya nggak pernah ke surga. Tetapi gambaran dikatakan di kehidupan yang akan datang, kami akan hidup bersama-sama dengan sang sumber hidup. Sehingga tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kematian di sana. Ngapain? Seperti apa bentuk persisnya kami tidak tahu. Jadi ngapain kau masih jadi Kristen? Yang jelas tidak ada di situ kawin-mawin seperti surganya orang Islam. Berarti bukan dari aku ya, masalah kawin-ngawin dari Edis ya. Sekarang bagaimana anak yang buta tadi, dia pengen lihat paha, kepengin lihat vagina, kepengin lihat buah dada. Ya, karena orang yang di dalam kekristenan dia tidak membawa lagi arwah atau spiritnya Muhammad yang pengen lihat seperti yang kamu ucapkan. Karena yang seperti itu adalah Muhammad, Nabi kedua. Kalau seandainya Edis yang buta, apakah menurut Edis Tuhan itu adil? Baik, ada satu pertanyaan. Murid-murid Yesus kepada Yesus sendiri ketika ada seorang buta dari lahirnya. Murid-murid bertanya kepada Yesus, apa yang menyebabkan orang ini lahir buta? Apakah karena dosa orang tuanya atau dosanya dia sendiri? Lalu jawab Yesus, bukan karena dosa orang tuanya dan bukan pula karena dosanya, tetapi supaya kehendak Tuhan dinyatakan. Lalu Yesus menyembuhkan orang buta itu. Tenang, tenang. Nah, makanya saya sering bilang, Kristen yang sejati, Kristen yang benar-benar Kristen itu sebenarnya adalah melakukan mujizat. Walaupun banyak gereja-gereja sekarang yang sudah kehilangan spirit itu. Spirit melakukan mujizat. Begitu. Makanya gereja yang betul-betul rasuli, gereja yang betul-betul injili itu gereja yang melakukan mujizat. Begitu, menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati, seperti yang kita baca di dalam Bible. Nah, sekarang begini. Dan itu sudah banyak kesaksian-kesaksian begitu di seluruh dunia. Sekarang yang mau saya tanya balik sama Anda nih, pertanyaan yang sama. Menurut agama Islam, kenikmatan yang paling utama, yang paling tinggi dalam agama Islam itu apa? Apa? Apa maksudnya? Ngewek. Memang susah ini. Teman-teman, inilah orang Islam biar kalian tahu. Sebentar. Jadi apa lain? Edis bertanya, anak buta tadi, berarti nggak adil Tuhanmu. Ini biar kita loncat. Biar kita loncat. Baik, saya tunjukkan hadisnya. Begini, tadi saya bertanya kepada kamu, apa kenikmatan tertinggi kamu bilang adalah mengewek bahasa kamu ya, berhubungan seksual, betul? Baik, inilah otaknya orang Islam. Saya tunjukkan dalilnya dalam Al-Quran. Apa kenikmatan tertinggi dalam surga Islam? Perhatikan. Lihat ya. Memandang wajah Allah adalah kenikmatan tertinggi di akhirat. Itu tenang dulu, gantian. Tadi kamu ngomong, saya diam. Sekarang gantian. Coba, dengar. Menurut Muhammad atau menurut ajaran agama Islam, memandang wajah Allah itu adalah kenikmatan yang paling tertinggi. Tapi menurut Gun Saleh, kenikmatan tertinggi itu yaitu mengewek, kata dia, ya, bersetubuh, menyetubuhi perempuan. Perhatikan. Tenang. Iya, makanya isi ajaranmu sama Islam gak sama. Tenang. Perhatikan. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah di zamannya menegaskan ideologi Ahlus Sunnah yang agung ini.
dalam ucapan beliau, termasuk prinsip-prinsip dasar ahlu sunnah adalah kewajiban mengimani bahwa kaum mukminin akan melihat wajah Allah Ta'ala yang maha mulia pada hari kiamat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis sahih. Ismail dan seterusnya dan seterusnya. Saya bacakan. Perhatikan ya. Perhatikan. Penghuni surga pada hari kiamat akan melihat wajah Robnya, wajah Tuhan mereka, yaitu Allah Ta'ala. Mereka tidak merasa ragu dan bimbang dalam melihat Allah Ta'ala. Maka wajah-wajah mereka akan ceria dengan kemuliaan darinya. Dan mata, tenang. Dan mata mereka, saya lagi baca, tenang. Dan mata mereka dengan karunia dan seterusnya, kenikmatan dan hidup yang kekal. Saya balik dulu kamera saya lagi. Apa poin yang ingin tanya? Saya balik kamera saya lagi, sebentar. Biar Anda paham. Jadi, pernyataan Anda dengan pernyataan Muhammad bertolak belakang nggak? Boleh aku jawab? Silakan. Jadi Edis, Allah itu bagi orang yang menyembah dia kasih hadiah surga. Kan gitu Edis. Setelah kita di surga, jika saya mau memang berjumpa sama Allah, Allah membuka pintu. Tetapi jika saya tidak mau jumpa dengan Allah pun nggak apa-apa. Memang sudah dikasih tempat saya di surga. Itu pesta seks tadi tuh. Oh, ada. Baik. Tapi baik, nggak apa-apa. Saya terus ini kan nanti ya. Udah gantian saya bicara. Yang buta tadi bagaimana? Oke, tenang. Saya selesaikan dulu. Boleh gantian saya bicara? Ya, yang buta tadi bagaimana? Baik. Sebelum ke saya yang buta, saya begini. Sebenarnya, memang ajaran agama Islam ini pasti akan ditinggalkan oleh orang-orang yang berakal sehat dan berakal waras. Perhatikan. Menurut Muhammad, kenikmatan tertinggi di dalam surga itu adalah memandang wajah Allah. Lalu Gun Saleh bilang, bagi orang yang mau memandang wajah Allah silahkan. Tapi bagi orang yang nggak mau memandang wajah Allah, dia berhubungan seksual dengan banyak wanita. Makanya saya bilang, tenang, saya belum selesai. Makanya tenang. Makanya saya bilang, umat Muslim di surga pun mereka menyekutukan Allah. Di surga pun mereka lebih memilih menikmati wanita-wanita ketimbang memandang wajah Allah. Jika orang Muslim betul-betul cinta kepada Allah, jika orang Muslim betul-betul menomorsatukan Allah, mengapa kesibukan orang Muslim tidak memandang wajah Allah? Apakah kesibukan orang Muslim? Video favorit kita. Perhatikan. Udah mulai. Rasulullah. Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah malu saya ceritakannya nih. Udah malu. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Jadi teman-teman, menurut Al-Quran, kenikmatan tertinggi adalah memandang wajah Allah. Tetapi penghuni surga tidak menyibukkan diri dengan memandang wajah Allah. Penghuni surga menyibukkan diri dengan para wanita. Maka kesimpulannya di surga pun wajah Allah dicuekin sama orang-orang Islam. Sungguh luar binasa. Oh, Tuhan di surga. Iya, makanya saya bilang Gun Saleh, kalian itu tidak sibuk memandang wajah Allah. Di dalam Kristen apa dikatakan? Pada waktu itu ya,
Tidak ada lagi air mata di mata mereka. Mereka akan menyembah kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan edisi Maka surga. kenikmatan tertinggi di dalam agama Kristen adalah bagaimana manusia itu kembali kepada sang empunya hidup. Tuhan Bukan edisi surga. seksual seperti orang Islam. Makanya saya bilang agama Islam hanya diikuti oleh orang-orang yang mengalami gangguan seperti Gun Saleh ini. Berarti Tuhanmu di surga. Karena bertemu samamu tiap hari, karena di surga dia. Iya, kamu saja tidak mau bertemu memandang wajah Allah kok. Mana lebih nikmat memandang wajah Allah atau menggauli wanita-wanita? Edis, kan tadi udah aku Jawab pertanyaan saya, mana lebih nikmat memandang wajah Allah atau menggauli para wanita? Aku kasih kesempatan bicara, kan aku udah jelaskan. Gak berani jawab dia. Ini terakhir, pertanyaan terakhir. Manakah yang akan kau pilih? Pilih Gun Saleh. Apa Memandang jawabanmu? wajah Allah atau bersetubuh dengan para wanita-wanita surga? Yang buta tadi kau jawab dulu, belum ada jawabannya yang buta. Ya, tidur di bawah sana. Tidur kau di bawah sana. Malu Tanya kau, kan? langsung mencret. Coba, apakah saya berlebihan ketika saya katakan di surga pun umat muslim akan menyekutukan Allah dengan paha? Nah, dia kan kita pakai bahasanya si Gun tadi.